Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita aturkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan limpahannya lah kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Selawat beriringkan salam, semoga tak hentinya tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 psikoterapi Islam ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu ibadah menurut iman. Mungkin psikoterapi melalui ibadah. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu bisa digeser slide-nya, operator. Oh, ini ya. Mungkin bisa langsung saya sebut aja ya. Di sini anggotanya ada saya sendiri selaku moderator, ada Novia Renita, Rahmat Aidil Wardana, Hikmah Nur Satri, Muslihatul Rahmi, Dian Pratiwi, Rizka Fadila, RM Ramadan, Jualdin Krisna, Nabila Deva, dan Setrin Yolanda. Ada Fatia juga. Nah, sebelum memulai presentasi kita pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Nabila Deva. Kepada Nabila, dipersilahkan. Yang pertama yaitu psikoterapi. Psikoterapi merupakan suatu cara pengobatan yang menggunakan pengaruh oleh terapis pada jiwa penderita dengan menggunakan metode seperti sugesti, nasihat, hiburan, hipnosis, dan lainnya. Atau secara singkat dapat disebut dengan terapi psikologi. KBBI nomor 5. Sedangkan pengertian psikoterapi menurut Islam Hamdani Bakran Az-Zaki mengumumkan bahwa pengertian psikoterapi Islam adalah proses pengobatan dan penyembuhan dengan melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, atau secara empirik adalah melalui bimbingan dan pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya, Rasulnya atau ahli waris pada nabinya. Ansori juga mengumumkan psikoterapi Islam adalah upaya penyembuhan jiwa atau nafs manusia secara rohaniah yang didasarkan pada tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis dengan metode analisis esensial, empiris, serta arifat terhadap segala yang tampak pada manusia. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Nabila. Untuk pembacaan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nuslihatul Rahmi. Kepada Nuslihatul, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu psikoterapi konvensional. Secara konvensional ditemukan beragam macam terapi-terapi yang merujuk pada teori-teori barat, terutama 3 mazhab besar psikologi, yakni yang dikemukakan oleh Palmer, ialah seperti pendekatan Freudian, Jungian, Adlerian, dan Kleinian. Selanjutnya ada psikoterapi Islam. Penerapan psikoterapi Islam merujuk pada kegiatan-kegiatan keislaman seperti pendekatan diri pada Allah dan kegiatan lainnya yang telah ditetapkan dalam kedua pedoman wajib di atas. Tak jauh berbeda dari psikoterapi konvensional, psikoterapi Islam juga memiliki tujuan yang sama,
yakni untuk memberikan kesembuhan terhadap penyakit batin yang diderita oleh individu. Namun yang berbeda ialah penerapan terapinya, di mana kalau psikologi Islam bersumber pada ajaran yang diadaptasi langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kedua hal tersebut merupakan pedoman wajib bagi para masyarakat Islam. Selanjutnya, next. Selanjutnya, ibadah. Di mana ibadah ialah suatu perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasari dengan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Cara bahasa ibadah adalah taat, tunduk, menurut, mengikuti, dan doa. Ibadah berasal dari kata abada ya'budu ibadatan, yang artinya beribadah atau menyembah. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nuslihatul. Kita lanjutkan untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jualing Krisna. Kepada Jualing, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Dinamika psikoterapi melalui ibadah. Psikoterapi melalui ibadah sendiri sebetulnya merujuk pada kegiatan-kegiatan ibadah yang pelaksananya difokuskan untuk menyembuhkan secara psikologis. Menurut Iredovani Reza sendiri, keyakinan dalam psikoterapi melalui ibadah merupakan domain yang sangat penting, dan di mana individu yang akan menerapkan psikoterapi ini harus memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya yang maha menyembuhkan. Irido juga menyebutkan domain lainnya yang tak kalah penting selain keyakinan ialah pemahaman, penghayat, serta pemaknaan. Yang mana jika salah satunya di antara domain tersebut tak terlaksanakan, maka menyebabkan kurangnya efisien dalam pengalaman psikoterapi melalui ibadah. Baiklah, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Jualing. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hikmah Nursatri. Kepada Hikmah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun jenis ibadah menurut Saleh 2008 itu ibadah terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ialah ibadah qobliyah. Maksudnya adalah setiap ibadah dilakukan oleh aktivitas hati, di mana ibadah ini meliputi aspek istiqod atau keyakinan seperti iman kepada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain istiqod seperti cinta kepada Allah atau dalam bentuk tafakur seperti merenungkan penciptaan Allah. Dan kedua yaitu ibadah qauliyah, di mana ibadah qauliyah adalah ibadah yang dilakukan oleh aktivitas lisan. Contohnya seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan lain sebagainya. Adapun jenis ibadah selanjutnya yaitu ibadah amaliyah. Ibadah adalah ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh. Seperti contohnya yaitu seperti gerakan dalam sholat, melakukan puasa, melakukan ibadah haji, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada ibadah ma'aliyah, yakni ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dengan mendermawankan hartanya. Misalnya yaitu menunaikan zakat. Saya akan menjelaskan tentang psikoterapi wudhu. Menurut Irido dan Maghfirah tahun 2016, ialah suatu bentuk ibadah yang bertujuan untuk mensucikan lahir serta batin seorang individu dengan cara membasuh air ke beberapa bagian tubuh yang telah ditentukan serta dilakukan sebelum pelaksanaan sholat dan menjalani aktivitas sehari-hari. Anjuran untuk melaksanakan wudhu sehari terletak dalam Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, kedua tanganmu, sampai siku, dan sapulah kepalamu, serta basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Iredo menjelaskan bahwa sisi positif yang dapat dijadikan bentuk implementasi
psikologis ialah di mana ketika seorang individu melaksanakan berwudu akan menjalani dawawul wudu, di mana hal tersebut dapat menciptakan ketenangan bagi pelaksananya. Ya ini di mana diyakini dengan perasaan aman, nyaman, serta damai dan tentram. Selain dari sisi tersebut, Irido juga diungkapkan bahwa kegiatan berwudu memiliki sisi positif secara psikis, di mana medis yang digunakan ialah air yang dapat menyegarkan dan menyentuh pusat-pusat saraf manusia, di mana pada bagian dahi, tangan, dan kaki memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap air, sehingga sangat dianjurkan untuk melaksanakan, terutama untuk masyarakat Islam. Kembali lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aidil. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh RM Ramadan. Kepada Adan, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan psikoterapi melalui sholat. Sholat merupakan suatu ibadah wajib sebagaimana telah ditetapkan pada rukun Islam. Pada poin yang kedua, sholat didirikan merupakan suatu ibadah yang menggunakan media gerak serta bacaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Perintah mengenai kewajiban sholat terdiri salah satunya terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 17-78, yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Adapun poin-poin psikoterapi sholat, yaitu zikir, doa, psikoterapi membaca, serta mendengarkan Al-Quran. Psikoterapi puasa. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Adan. Mungkin sudah segitu saja yang materi yang bisa kami paparkan. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Sepertinya teman-teman sudah cukup paham ya dengan materi yang telah kami sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat room chat kelompok kami atau sebagainya, atau di grup, terserah kalian kalau ada yang ingin ditanyakan. Kayaknya di sini nggak ada yang mau nanya, jadi langsung kita tutup aja ya. Oke, untuk menutup presentasi kita pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, saya selaku moderator meminta maaf jika terdapat salah kata atau ucapan, dan saya juga meminta maaf atas nama kelompok jika ada kesalahan-kesalahan dalam presentasi kami, dan kepada Allah, marilah kita bersama-sama memohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2.